Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi mengenai kebijakan dan inovasi peningkatan profesionalisme guru yang beranggotakan Fitriani dengan NIM 2007446, Feni Nugraha dengan NIM 2003586, dan yang terakhir, Risma Hayati Fauzia dengan NIM 2006108. Simak videonya ya. Kemudian ada pengertian pengembangan keprofesian berkelanjutan atau biasa disebut dengan PKB. Mengkaji PKB tidak terlepas dari unsur guru. Kehadiran guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik berperan penting dalam penyelenggaraan proses pendidikan. PKB merupakan komponen utama dalam pendidikan yang programnya dikenakan angka kredit dalam peningkatan karir guru secara cakap. PKB meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pembahasan selanjutnya mengenai komponen pengembangan keprofesian berkelanjutan. Menurut Gultom, tahun 2012 ada beberapa komponen dari PKB, yaitu pelaksanaan pengembangan diri, yang dimana kegiatannya terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Yang dimaksud dengan diklat fungsional artinya aktivitas pendidik untuk pelaksanaan latihan dengan tujuan mencapai standar kompetensi yang dibebankan dan dalam rentan periode tertentu. Sedangkan kegiatan kolektif guru yaitu aktivitas guru untuk mewujudkan kriteria yang dibebankan. Yang kedua yaitu pelaksanaan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu sendiri yaitu tulisan rasional lalu dipublikasi pada orang banyak sebagai wujud peran serta pendidik untuk meningkatkan mutu dan proses belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan karya inovatif. Karya inovatif yaitu sesuatu yang bersifat perluasan, menemukan sebagai wujud ikut serta guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada dunia pendidikan. Kemudian, prinsip dasar pelaksanaan PKB. Menurut Fajarwati, pada tahun 2019, beberapa prinsip dasar dari pelaksanaan PKB diantaranya yang pertama, PKB difokuskan pada kesuksesan siswa atau capaian belajar siswa. Maka dari itu, PKB sebagai bagian dari tugas guru. Yang kedua, tiap guru berhak memperoleh peluang dalam pengembangan diri sebagai sistematis dan kontinu. Yang ketiga, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa guru berhak mengikuti PKB. Untuk pelaksanaan PKB dilakukan minimal jumlah jam per tahun sesuai ketetapan peraturan pemerintah. Dan yang keempat, setelah dilaksanakan penilaian kinerja guru, jika guru tersebut termasuk kategori mengikuti PKB, apabila ia tidak melaksanakannya maka akan diberikan sanksi. Dan yang kelima, materi PKB berfokus pada pembelajaran siswa, materi akademik, pendekatan pembelajaran, model terkini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Menurut Danim tahun 2002, tujuan umum dari PKB yakni memajukan mutu pendidikan di sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Tujuan khususnya yaitu ada mengembangkan potensi pendidik dalam mewujudkan standar kompetensi yang ditentukan dalam ketetapan aturan, memperbaharui potensi pendidik dalam pemenuhan keperluan akan pertumbuhan ipteks, mengembangkan tanggung jawab guru pada pelaksanaan tupoksi sebagai profesi yang profesional, membangkitkan wujud cinta serta bangga dalam menyandang jabatan guru, dan terakhir mendorong peningkatan karir guru. Prosedur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Mekanisme PKB yang diharapkan bisa mengisi kebutuhan guru dalam pengembangan keprofesionalitasannya. Langkah pertama, guru melakukan penilaian diri tiap permulaan tahun untuk melihat kinerja guru sebelumnya. Setiap guru, tidak terkecuali guru yang baru mengajar, juga harus melaksanakan penilaian kinerjanya. Pelaksanaannya bisa permulaan tahun ajaran baru atau sebelum penghujung tahun ajaran. Langkah kedua, setelah dilaksanakan penilaian diri, selanjutnya guru mengikuti evaluasi kinerja formatif. Langkah ketiga, lewat diskusi bersama Kepsek dengan ketentuan koordinator PKB, yaitu pendidik yang diberikan amanah oleh Kepsek. Pendidik dan koordinator PKB harus menyusun aktivitas PKB untuk diajukan bersama koordinator PKB kabupaten atau kota.
Langkah keempat, Ketua PKB Kabupaten atau Kota, Kepsek, Ketua MGMP, dan Ketua PKB Sekolah menentukan serta mengesahkan perencanaan dari PKB yang sifatnya final, meliputi aktivitas PKB yang dilakukan oleh guru sendiri atau bersama pendidik lainnya, dengan sekolah yang sama menjadi bagian dari aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu sekolah. Aktivitas ini kemudian diorganisasikan oleh KKG atau MGMP. Langkah kelima, guru kemudian menyetujui program PKB meliputi aktivitas yang dilaksanakan dalam atau luar sekolah, serta dipelajari dan disetujui oleh Ketua PKB Kabupaten atau Kota, Kepsek, Ketua KKG, dan Koordinator Sekolah sesuai hasil pembahasan dengan dinas. Langkah keenam, guru wajib melaksanakan aktivitas PKB seperti diagendakan dalam atau luar sekolah. Kemudian, sekolah memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesibukan guru dalam pelaksanaan program PKB dan tidak menurunkan mutu PKB siswa di kelas. Selanjutnya ada permasalahan kebijakan implementasi kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB di sekolah dasar. Yang pertama, standar dan sasaran kebijakan. Nah, suatu kebijakan harus memiliki standar dan sasaran kebijakan yang jelas supaya implementasi kebijakan itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dengan adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terstruktur, maka tidak akan menimbulkan perbedaan antara pelaksana kebijakan dan peserta pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB. Implementasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan sudah mampu meningkatkan kesadaran guru dalam hal pentingnya mengikuti program. Namun masih ada beberapa guru yang tidak mengikuti program karena terkait dana yang diambil dari sertifikasi guru dan tunjangan profesi guru. Yang kedua itu ada sumber daya. Keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan sangat berpengaruh dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang sudah ada. Dalam suatu implementasi kebijakan, sumber daya yang paling utama adalah sumber daya manusia. Diperlukan sumber daya yang paham dalam suatu kebijakan sehingga tujuan dari program bisa tercapai. Untuk ketenagaan dari program pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengawas sekolah. Nah, kepala sekolah, koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan dibantu para ketenagaan lainnya. Dilihat dari jumlah pelaksanaan program sebanyak 7 ketenagaan. Nah, itu sudah cukup untuk mengimplementasikan program PKB. Yang ketiga, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Penguatan aktivitas koordinasi merupakan metode yang efektif dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan, maka semakin kecil kesalahan komunikasi yang terjadi. Nah, dalam implementasi suatu program, komunikasi juga sangat penting untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang menjadi tujuan dari kebijakan. Komunikasi yang baik dari organisasi guna tercapainya tujuan program. Yang ketiga, karakteristik agen pelaksana. Nah, agen pelaksana pada implementasi kebijakan meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Implementasi kebijakan publik akan dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan agen pelaksana. Dalam implementasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, diperlukan agen pelaksana yang paham akan hal kebijakan sehingga dapat menunjang keberhasilan program. Sekian materi pemaparan mengenai kebijakan dan inovasi peningkatan profesionalisme guru. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi teman-teman yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.